Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Elvi Wulandari, NPM 204230075 dari kelas PGSD 4C. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mereview salah satu seorang guru mengenai pembahasan tentang pengembangan kurikulum 2013, kurikulum merdeka, dan kurikulum nasional. Adapun video biodata dari narasumbernya yaitu sebagai berikut. Baik, assalamualaikum Ibu. Izin mewawancarai tentang beberapa pertanyaan dari tugas sekolah, yaitu yang pertama, apakah Anda memahami tentang kurikulum merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang? Kalau ditanya apakah memahami, sedikit banyaknya saya memahami tentang kurikulum merdeka, karena kurikulum merdeka ini kalau di sekolah yang sudah saya mengajar, di tempat saya mengajar, ini sudah berjalan selama 2 tahun. Dan mengenai kurikulum nasional, kemarin ya, setelah pergantian menteri itu memang saya mendengar adanya kurikulum nasional. Maksudnya nasional itu bukan berarti ganti kurikulum ya. Maksudnya mau diratakan semuanya kurikulum merdeka. Dari pemerintah itu kurikulumnya kurikulum nasional, tinggal sekolahnya itu menerapkan kurikulumnya sesuai dengan minat bakat peserta didiknya tersebut, sarana prasarana dan lain sebagainya. Jadi sekolah bisa lebih mengembangkan lagi. Nah, kalau yang kurikulum merdeka tadi itu kan kurikulum yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya yang kedua yaitu bagaimana pandangan Anda tentang kurikulum merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang? Kurikulum merdeka ini menurut saya bagus ya, baik ya, karena itu tadi kurikulum merdeka itu kan lebih berpusat kepada peserta didik. Peserta didiknya lebih aktif, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Itu. Jadi harapannya kan yang di kurikulum merdeka ini peserta didik dapat belajar sesuai minat dan bakatnya masing-masing, dan kesiapan belajar peserta didik tersebut. Kemudian pandangan saya mengenai kurikulum nasional yang akan datang, ya nggak masalah. Kalau memang akan ada perbaikan kurikulum, ya itu berarti kan lebih baik. Artinya kan kalau ada perubahan, maksudnya itu karena sudah dievaluasi supaya pendidikan di Indonesia lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, perbedaan apa yang mendasar yang Anda rasakan dan implementasikan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka? Perbedaan yang mendasar, pertama, ya, kalau di kurikulum merdeka itu tadi berpusat pada peserta didik. Jadi pelajarannya itu lebih ke minat dan bakat peserta didik. Peserta didik boleh memilih kan, kalau di SMA, contohnya kalau di SMA boleh memilih. Terus kalau di kurikulum 13 itu lebih ke kompetensi dasar. Bukunya juga beda kan, tapi sebenarnya isinya sama, cuman caranya aja dalam prosesnya itu beda. Penilaiannya kalau di kurikulum merdeka itu kan ada sumatif, formatif, dan P5. Nah, di kurikulum merdeka itu ada project P5. Walaupun nggak ada nilai keterampilan, tapi keterampilannya di P5 ini, project. Sedangkan di kurikulum ke-13 itu kan ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Seperti itu. Selanjutnya yang keempat, apa tanggapan Anda terkait isu ganti menteri, ganti kurikulum? Isu, itu hanya isu ya, saya sih nggak terlalu ambil pusing. Ganti menteri, ganti kurikulum, menurut saya enggak. Nyatanya kurikulum banyak yang berjalan sampai bertahun-tahun. Kurikulum 2013 juga kan udah hampir 11 tahun kalau nggak salah, dari 2013 sampai 2020
4 ini 2023 lah atau 2023 awal ya, hampir 11 tahun gitu. Jadi kalau menurut saya enggak ini sih apa ya, tidak terlalu menghiraukan ganti menteri ganti kurikulum. Maksud saya gini, pemerintah juga kalau mau merubah kurikulum itu pasti mikirnya udah dalam ya, banyak pertimbangan gitu, nggak semerta-merta ganti menteri ganti kurikulum ya. Kita sebagai guru kalau ada perubahan ya ikuti. Nah, ganti kurikulum juga pastinya mengikuti perkembangan zaman. Pemerintah juga pasti memikirkan itu ya, perkembangan teknologi udah semakin pesat, masa kurikulumnya masih kurikulum jadul gitu kan. Berarti pasti mengikuti dengan perkembangan zaman. Dan kita sebagai guru juga enak yang dulu kurikulum ini nggak pakai komputer laptop ini ya, kita sebagai guru juga harus terus belajar gitu. Selanjutnya yang kelima, apakah sekolah Anda telah menerapkan kurikulum merdeka secara ideal? Maksudnya di sini secara ideal apa ya? Kalau prosesnya ya kami semaksimal mungkin melaksanakan kurikulum merdeka ini secara ideal. Tapi kalau di sekolahan saya ini, tempat saya mengajar, yang menjalankan kurikulum merdeka itu baru 4 kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5. Sedangkan kelas 3 dan kelas 6 masih kurikulum ke-13. Insya Allah tahun depan semua kelas akan sama, yaitu kurikulum merdeka. Kenapa kok beda dari kelas itu tadi yang nggak pakai kurikulum merdeka? Bertahap ya, dari kelas 1 tahun pertama itu dari kelas 1 dan kelas 3. Jadi kan nanti yang kelas 1 ke naik kelas 2 itu kurikulum merdeka ya kan, kelas 3 yang naik kelas 4 kurikulum merdeka gitu. Nanti yang kelas 4 naik ke kelas kelas 5, yang naik ke kelas 4 ke kelas 6 kurikulum merdeka. Itu bertahap, maksudnya bertahap. Selanjutnya yang keenam, tema apa yang paling sering dipilih dalam implementasi P5 pada kurikulum merdeka? Nah, kebetulan di tempat saya mengajar ini lahannya sangat luas, banyak lahan kosong. Jadi P5 yang sering kami terapkan itu tentang bercocok tanam. Ya, bercocok tanam. Nah, kalau tidak, apakah Anda tahu kira-kira kapan akan diberlakukan di sekolah Anda? Tadi kan sudah saya sampaikan ya, di sekolah saya itu kan tadi sudah menerapkan kurikulum, namun belum maksimal kelasnya. Insya Allah tahun depan akan diterapkan kurikulum merdeka semua. Selanjutnya, apakah Anda pernah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka? Tentu pernah. Nah, kalau iya, sudah berapa kali, tingkat apa, dan insight apa yang Anda dapatkan? Kalau ditanya berapa kali saya lupa, nggak ngitung ya. Tapi banyak. Kira-kira? Banyak. Pertama, selama kurikulum merdeka ini setiap sekolah mempunyai komunitas belajar atau yang disingkat dengan kombel. Kombel ini jadi guru-guru itu belajar bersama di sekolah ya. Kalau kami itu jadwalnya 1 bulan sekali. Kemudian di setiap per semesternya itu juga ada 2 kali IHT, in-house training. Nah, selalu yang kami bahas itu tentang kurikulum merdeka, bagaimana penilaiannya, bagaimana P5-nya, pembuatan raportnya, dan lain sebagainya ya, proses pembelajarannya termasuk. Kemudian selain itu juga ada pelatihan dari Dinas Pendidikan, biasanya Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau juga pernah saya ikuti 3 atau 4 kali itu ada ya. Kadang pematerinya dari pengawas sekolah seperti itu. Kadang juga mengundang pemateri ahli dari luar, dari BGP dan sebagainya. Kemudian
ada juga KKG. KKG ini pertemuan guru, kelompok kerja guru ya dari berbagai sekolah kayak gitu. Kemudian ada lagi guru juga bisa belajar mandiri di aplikasi PMM, Platform Merdeka Mengajar. Nah, itu ada sekitar 13 topik yang sudah saya pelajari. Jadi kalau ditanya tingkat apa, masih di tingkat Kota Lubuk Linggau ini. Belum pernah ikut pelatihan di luar kota gitu ya. Kemudian insight yang saya dapatkan pastinya ilmu ya, kemudian sharing dengan teman sejawat ya, teman sejawat, bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka di setiap sekolahnya kayak gitu, dan proses pembelajarannya, P5-nya, penilaiannya, tentu banyak sharing pengalaman dari teman-teman sejawat. Nah, selanjutnya proyek apa saja yang pernah dilakukan? Proyek yang pernah saya lakukan ini karena tadi ya lingkungan di sekolah saya itu lahannya luas, bercocok tanam ya, bercocok tanam kangkung itu tahun pertama. Yang tahun kedua yang sekarang ini lagi berjalan itu bercocok tanam singkong. Selanjutnya terkait dengan profil belajar Pancasila, profil yang mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran? Karena saya ini kelas 1, jadi profil yang sering saya implementasikan itu ada 3: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian gotong royong karena bercocok tanam kan, jadi menginginkan kerjasama. Kemudian mandiri, ya, mandiri itu 3 profil yang sering saya terapkan. Selanjutnya yang ke-10, apakah harapan Anda dengan melaksanakan kurikulum merdeka? Harapan saya tentunya menginginkan pendidikan di Indonesia lebih baik ya. Kenapa? Di kurikulum merdeka ini kan tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwasanya guru hanya sebagai fasilitator, kemudian pembelajaran berpusat pada peserta didik lebih aktif, pembelajarannya juga sesuai minat dan bakat peserta didik, kemudian pembelajaran berdiferensiasi sesuai gaya belajar peserta didik, sehingga saya berharap ya peserta didik mendapatkan apa yang dia mau sesuai minatnya gitu, jadi belajarnya lebih bahagia, lebih dapet, kemudian jadi pendidikannya lebih baik gitu aja. Selanjutnya, guru tambahan, guru juga kan belajarnya lebih senang kayak gitu, lebih bahagia sebagai fasilitator, nggak terlalu capek kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya, apakah kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Seperti Ya. apa contohnya? Iya, jelas kurikulum merdeka itu sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajarannya. Contohnya tadi ketika penerapan pembelajaran secara berdiferensiasi ya, kan jadi kebutuhan siswa dan minatnya waktu proses pembelajarannya ya, minatnya, kesiapannya, gaya belajarnya. Kemudian juga contohnya ada P5 project ya, jadi sesuai kebutuhan siswa, jadi mengembangkan keterampilan peserta didik tadi berdasarkan profil beriman dan bertakwa, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya, bagaimanakah interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurma? Kurma ini kurikulum merdeka. Oke, interaksi guru dengan siswa selama implementasi ya. Ini meskipun tadi guru sebagai fasilitator, bukan berarti guru cuma diem aja ya, peserta didiknya yang aktif, guru diem aja, enggak juga. Tapi guru tetap berinteraksi, mendampingi proses belajar peserta didik. Kemudian guru juga jangan lupa sering observasi minat bakat peserta didik itu di mana, kayak gitu, kesiapan belajarnya di mana, gaya belajarnya juga gimana, jadi biar nyampe gitu. Interaksinya harus lebih yang bahagia ya, senang, menyenangkan, apalagi sekarang proses pembelajaran pernah lihat ya adanya ice breaking gitu ya, Selalu itu. ya, jadi maksudnya biar nggak bosen kan.
Kemudian ditutup dengan yang bahagia gitu. Jadi ciptakan suasana pembelajaran yang bahagia. Ini terakhir, bagaimanakah Anda memasukkan unsur literasi, saintifik, HOTS, P5, keterampilan nada 21 di dalam modul yang Anda buat? Oke. Kalau untuk membuat modul ya, bukan semerta-merta cuma untuk gaya. Gini misalnya, aku nih mau pinter, misalnya guru bersertifikasi, modul nih masa cak ini jelek nih ya, tidak hot, soal-soalnya masuk terlalu mudah untuk dijawab misal, kemudian pendekatannya, semuanya itu tergantung, bukan untuk gaya ini modul paling baik karena hot gitu, keterampilan abad 21, kemudian P5 nya keren, P5 nya berwirausaha misalnya, nggak semerta-merta cuma untuk kekerenan kayak gitu. Kalau untuk buat model ada banyak yang perlu kita pertimbangkan kalau buat modul. Kita nggak bisa mau buat ini P5 nya berwirausaha sedangkan sarana prasarana di sekolahan tidak mendukung. Contoh kayak tadi, sarana di sekolah kami itu kan lahannya luas, ya tentu P5 yang kami buat bercocok tanam, kami menyesuaikan itu, mempertimbangkan itu ya. Kemudian untuk soal harus hot atau enggak gitu, enggak semerta-merta hanya untuk bergaya ya, tapi kita juga sebagai guru kalau membuat soal itu lihat kemampuan peserta didik gitu ya. Jadi untuk membuat modul itu banyak pertimbangan, kemampuan peserta didik, sarana prasarana, dan kemampuan gurunya juga, kesiapan juga nih gurunya ya. Nanti kita udah gaya-gaya nih buat modulnya, proses pembelajarannya mau pakai Infocus, tapi sarana prasarana Infocusnya nggak ada, jadi modulnya cuma buat gaya keren gitu aja kan, tapi nggak terlaksana. Lebih baik sederhana tapi terlaksana, anak-anak nyampe itu. Sebelum buat modul juga kita harus observasi minat bakat peserta didik, gaya belajar peserta didik tadi. Jadi ketika buat modul kita tahu, oh mau pakai audio nih, soalnya anak saya mayoritasnya audio gitu, atau misalnya anak saya ini mayoritasnya kinestetik, berarti enaknya ke lapangan nih belajarnya sambil lari-lari. Misalnya kalau matematika ngitungin daun ini ditambah daun ini jadinya berapa, nah gitulah kira-kira ya. Jadi kalau buat modul intinya nggak semerta-merta mau keren bagus, tapi kita harus pertimbangkan peserta didik, sarana dan prasarana itu. Tapi kalau unsur literasi wajib kita masukkan ya. Contohnya kalau saya itu membiasakan sebelum belajar itu 15 menit membaca gitu. Nah, insight yang dapat diberikan kepada mahasiswa atau calon guru SD itu apa? Ini ya, kalau saya sebagai calon guru nanti kalau udah lulus, misalnya ganti kurikulum ya, jangan suka ngeluh, jangan ngeluh. Namanya perubahan kurikulum itu nggak apa-apa, artinya ada evaluasi dari pemerintah menginginkan pendidikan itu lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi calon guru nanti harus siap untuk terus belajar. Itulah tadi hasil wawancara hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.